Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 12 DPR RI Zulfikar Hamonangan menekankan fasilitas terminal gas Benoa memiliki resiko yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Oleh karenanya potensi kebocoran pipa gas perlu dimitigasi. Aspek keamanan dari fasilitas terminal liquefied natural gas atau gas alam cair di Benoa, Bali menjadi perhatian serius Komisi 12 DPR RI. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi 12 DPR RI meminta PT Pelindo Energi Logistik untuk memitigasi resiko tekanan gas yang dapat berdampak pada keselamatan masyarakat. Anggota Komisi 12 DPR RI, Zulfikar Hamonangan menekankan fasilitas terminal gas Benoa memiliki resiko yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Oleh karenanya, potensi kebocoran pipa gas perlu dimitigasi. Terlebih, terminal gas dekat dengan dermaga kapal dan kantor operasional. Nah, pipa tersebut satu sangat dekat sekali dengan lokasi kapal. Yang kedua, jarak pipa dengan lalu lintas orang juga terlalu dekat. Nah, ini nanti bisa menimbulkan risiko yang kita tidak bisa duga kan. Karena jarak antar manusia dengan lokasi pipa itu harus kita perhatikan. Karena di sana ada tekanan gasnya di dalam, ada tekanan udaranya, ada garnya, berapa garnya. Nah, kekuatan gar ini kan volumenya tinggi. Nah, kalau volumenya tinggi, jangankan kita berbicara untuk risiko daripada api saja, handphone saja bisa berpengaruh, ya kan, barang-barang elektronik di dekatnya juga bisa berpengaruh. Nah, ini kalau manusia itu lalai, nah bisa beresiko. Terminal gas Benoa memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 26.000 meter kubik dan dilengkapi fasilitas regasifikasi. Terminal ini juga mampu mendukung pasokan energi bersih bagi pembangkit listrik, sektor transportasi, hingga industri perhotelan di Bali. Dari Bali, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Mangrove sebagai paru-paru dunia dinilai sangat penting bagi ekosistem. Maka dari itu, anggota Komisi 4 DPR RI mengembangkan kawasan mangrove menjadi objek taman wisata yang produktif, tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungannya. Luasan hutan mangrove di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur mengalami penyusutan. Pernah dinobatkan sebagai hutan mangrove terluas dengan lahan 306.000 hektar, kini hutan mangrove yang tersisa tinggal setengahnya, alias sekitar 153.000 hektar. Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio saat kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya pelestarian hutan mangrove di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Mangrove sebagai paru-paru dunia dinilai sangat penting bagi ekosistem. Maka dari itu, pengembangan kawasan mangrove menjadi objek taman wisata yang produktif. Tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungannya. Menarik di Taman Kutai, di Kalimantan Timur di Bontang, ternyata hutan mangrove yang sangat luas. Sejarahnya itu cukup panjang karena ini adalah merupakan warisan daripada Kesultanan. Ketika itu jumlahnya sampai 306.000 hektar dan sekarang hanya tinggal separuh. Nah, oleh karena itu, karena mangrove ini adalah sebagai paru-paru dunia, maka wajib untuk dilestarikan dan kemudian harus dijadikan satu objek taman wisata yang lebih produktif. Dari sisi penerimaan Taman Nasionalnya masih kecil, karena tadi sampaikan nasional sini seluruh baru mencapai 600 juta per tahun, artinya dari PNBP. Oleh karena itu perlu ditingkatkan, mungkin karena fasilitasnya yang tidak maksimal untuk objek wisata, mungkin itu yang harus kita perbaiki. Upaya pelestarian mangrove dinilai tidak hanya berdampak positif pada ekologi, namun juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pariwisata berkelanjutan. Dari Kalimantan Timur, Teguh, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai rancangan anggaran pendapatan atau belanja negara era APBN tahun anggaran 2026 telah sejalan dengan amanat konstitusi. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
aku emang sukanya tuh kayak yang di warung-warung tendaan gitu loh. Oke. Ajak dong. Nongkrong. Udah, masa pada ngajak nongkrong. Dulu atau sampai sekarang mungkin pernah pengalaman jadi panitianya gitu, panitia 17 Agustusan. Kalau sekarang iya panitia. Iya, tapi kalau denger lagu-lagu nasional kayak gitu tuh memang membangkitkan ini kita ya, Rasa kecintaan kita kita terhadap Indonesia dan juga tadi kalau kita lihat di liriknya tuh menggambarkan emang Indonesia tuh negara yang benar-benar sangat kaya. Kebetulan waktu itu aku dipilih jadi yang pembawa baki bendera, dan zaman dulu tuh latihannya lumayan tough ya, yang bener-bener dari pagi sampai siang, terus lanjut lagi sampai sore, itu latihan baris berbaris. Nah, kelas meeting. Lomba-lomba. Iya, lomba-lomba. Benar. Iya, mau mengecoh tapi bener. Lomba-lomba. Nah ini DPR RI. Suara rakyat. Yes. Kita sebagai masyarakat Indonesia tadi berbuat yang sebaik-baiknya, berkarya yang sebaik-baiknya gitu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mendorong terwujudnya program pemerintah sebagai implementasi dari prinsip kekeluargaan sesuai amanat konstitusi. Di antaranya program Koperasi Merah Putih, peningkatan layanan kesehatan nasional, serta program makan bergizi gratis atau MBG. DPR RI menilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 telah sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya tertuang sistem ekonomi Pancasila, gotong royong, dan kekeluargaan. Senada dengan RAPBN 2026 yang mengusung tema tangguh, mandiri, dan sejahtera, dengan basis usaha bersama dan prinsip kekeluargaan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad, mendorong terwujudnya program pemerintah sebagai implementasi dari prinsip kekeluargaan sesuai amanat konstitusi. Di antaranya program Koperasi Merah Putih, peningkatan layanan kesehatan nasional, serta program makan bergizi gratis atau MBG. Usaha dilakukan dalam bentuk usaha bersama dan bersifat kekeluargaan. Itu implementasinya di Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan kita bisa lihat arah kebijakannya, ada skema pembiayaan yang dialokasikan dari Himbara. Kemudian pelayanan sektor kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu. Di 2026 itu diharapkan bisa menjangkau 87,6 juta orang. Kemudian masyarakat kita, putra-putri kita yang kekurangan gizi atau selama ini ekonomi keluarga terbatas itu melalui program MBG 82,9 juta tahun depan. Lebih lanjut, Kamru Samad menekankan pentingnya penghidupan layak bagi masyarakat. Hal ini dapat terwujud melalui akses pendidikan yang merata, gizi terpenuhi, dan pekerjaan yang layak. Afia dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya efisiensi dan transfer ke daerah agar pembangunan berjalan merata. Diharapkan RAPBN 2025 menjadi instrumen penting menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat desa, memastikan pemerataan pembangunan melalui transfer daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun 2026 dinilai realistis dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya efisiensi dan transfer ke daerah agar pembangunan berjalan merata. Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng mengatakan, capaian saat ini di angka 5,12%.
Selain itu, program MBG diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa karena melibatkan masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan seperti telur dan buah yang akan menopang ekonomi nasional. Saya berharap transfer daerah tetap diberikan meskipun dipilih secara selektif bidang-bidang yang akan difokuskan sehingga daerah itu ada kegiatan. Kalau tidak, saya merasa bahwa hampir seluruh kepala daerah akan pusing. Ya menurut saya realistis, capaian sekarang kan 5,12 ya, sekarang ditargetin 5,4, itu sesuatu yang masih realistis. Dan saya melihat bahwa program MBG itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lumayan karena rakyat di daerah akan bekerja. Misalnya kan kebutuhan MBG kan ada telur, rakyat bisa beternak, terus ada buah-buahan, mereka bisa nanam pohon, dia jual ke dapur. Itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di desa dan itu akan menyumbang ke pertumbuhan ekonomi secara nasional. Mekeng berharap RAPBN 2026 menjadi instrumen penting menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat desa, memastikan pemerataan pembangunan melalui transfer daerah yang tepat sasaran. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Banggar DPR RI mengingatkan pemerintah agar alokasi anggaran sebesar 757 triliun rupiah yang diproyeksikan di tahun 2026 harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu program-program prioritas pendidikan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 757 triliun rupiah dalam RAPBN 2026. Anggota Badan Anggaran DPR RI Mercy Christy Barens menyayangkan adanya pemangkasan anggaran sektor pendidikan untuk program makan bergizi gratis. Kendati demikian, Mercy mendukung program MBG. Ia mengingatkan pemerintah agar alokasi anggaran sebesar 757 triliun rupiah yang diproyeksikan di tahun 2026 harus dikelola dengan bijak, agar tidak mengganggu program-program prioritas pendidikan nasional. Anggaran untuk MBG 335 triliun diambil dari yang 757 triliun itu. Jadi setengah sudah dikeluarkan. Sementara masih ada lagi peruntukan untuk Kementerian Agama karena harus membiayai untuk pendidikan berbasis keagamaan ya, untuk madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, alawiyah dan seterusnya. Dana 757 triliun yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan pendidikan di Indonesia ini, mari kita kelola dengan bijak gitu loh. Program MBG menjadi program unggulannya Pak Presiden Prabowo dan kami semua mendukung penuh. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian mendegradasi program-program yang memang sifatnya sistemik. Dari total anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah atau 20% dari 3.786,5 triliun rupiah dari APBN 2026, hanya sebesar 335 triliun rupiah atau 44,2% yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rencana peluncuran sistem payment ID oleh Bank Indonesia sempat membuat publik resah terkait pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi, namun peluncurannya dipastikan ditunda hingga uji coba selesai dilakukan. Lantas bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami.
kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Bisa keluar sedikit lah, bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung, gitu ya, bisa gitu, jauh. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, rencana peluncuran sistem payment ID oleh Bank Indonesia tak hanya mengusik keinginan publik, namun juga mendulang kekhawatiran terkait pengawasan transaksi digital dan keamanan data pribadi, sehingga peluncurannya harus ditunda. Namun penundaan bukan berarti akhir dari pertanyaan. DPR RI melihat masih terdapat minimnya jaminan keamanan dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi nyawa dari lahirnya setiap kebijakan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda. Masyarakat sempat dibuat gaduh pasca Bank Indonesia mengumumkan rencana pengawasan transaksi keuangan digital melalui sistem baru bernama Payment ID. Belum jelasnya aturan main, mekanisme pengawasan, hingga minimnya jaminan terhadap keamanan data pribadi masyarakat menuai kontroversi. Namun belakangan ini, BI menyatakan Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus mendatang karena Bank Sentral masih perlu melakukan uji coba lebih lanjut. Bank Indonesia mengklaim Payment ID dirancang untuk mendorong transparansi tanpa terkecuali. Nantinya sistem tersebut merekam seluruh data transaksi keuangan digital di Indonesia dengan basis nomor induk kependudukan, mulai dari transaksi rekening bank, dompet digital, hingga profil pajak dan portofolio investasi pemiliknya. Artinya, seluruh kalangan mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat negara akan diawasi oleh sistem tersebut. Jika menilik ketujuan ini, maka berbagai kejahatan keuangan atau fraud seharusnya bisa dicegah, mulai dari judi online, penipuan di sektor keuangan, hingga praktik aliran dana yang mencurigakan. Namun DPR RI menyayangkan minimnya informasi dan sosialisasi BI kepada masyarakat. Padahal, seharusnya partisipasi publik merupakan elemen mendasar untuk membentuk dan menerapkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan ini menyangkut ranah privat masyarakat, serta mempertaruhkan keamanan data pribadi masyarakat. Ini menarik menjadi isu yang membuat gaduh seluruh negeri, ya kan? Maka harapannya adalah kami minta paling tidak dari BI untuk mempersiapkan lebih baik lah, karena selama ini narasinya sangat negatif mengenai Payment ID. Ya, mungkin tujuannya bagus, cuman sosialisasinya supaya lebih benar sehingga orang tidak merasa bahwa ini adalah satu tools yang diciptakan untuk mengamati secara keseluruhan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kisruh soal Payment ID, masyarakat juga dikagetkan dengan pemblokiran rekening dorman yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Padahal kebijakan seharusnya dibuat untuk menciptakan rasa aman, bukan justru menimbulkan rasa cemas karena minimnya informasi yang jelas. Dampaknya nanti ke pemerintah sendiri gitu. Jadi jangan sampai masyarakat itu dikaget-kaget terus gitu ya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin maksudnya itu tidak seperti itu, tapi karena kurang tepat waktunya atau sosialisasinya belum utuh ditangkap oleh masyarakat, akhirnya muncul keresahan. Di sisi lain,
Pengintegrasian transaksi keuangan digital dengan NIK juga memunculkan kekhawatiran besar soal ancaman kebocoran data pribadi. Komisi 1 DPR RI menilai sudah seharusnya peluncuran Payment ID ini ditunda sampai BI dan pemerintah benar-benar memiliki infrastruktur perlindungan data yang mumpuni. Kasus kebocoran data yang masih terus terulang menjadi bukti rapuhnya sistem perlindungan data di tanah air. Karenanya, Payment ID harus memiliki kesiapan di segala lini, termasuk tentang bagaimana data masyarakat dilindungi, beserta sejumlah upaya mitigasi. Payment ID harus disiapkan secara matang. Untuk perlindungan terkhusus PDP-nya itu belum siap. Kenapa saya katakan belum siap? Karena banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data BPJS. Nah itu kan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat, tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya. Nah ketika ini sudah mulai disinkronkan, ini kan berarti kita mengecek atau menggabungkan itu menjadi satu akun, itu kan akan sangat mudah sekali untuk diretas gitu. Nah ini yang saya tak khawatirkan, ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat, akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Bali tak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan wisata kebudayaan yang menarik untuk diketahui. Nah tentu pemirsa nggak perlu pusing nih kalau berlibur ke Bali, karena ada beragam objek wisata yang tentunya bisa dikunjungi pemirsa. Salah satunya adalah Desa Penglipuran. Ini menjadi desa terbersih yang ada di dunia. Sesaat lagi pemirsa akan kita ajak untuk melihat lebih dalam seperti apa sih Desa Penglipuran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, selalu ada hal yang menarik untuk dikulik dari Bali. Selain cantik secara bentang alam, Pulau Seribu Pura ini juga kaya akan hasil seni dan juga budaya. Nah, ada salah satu warisan budaya yang hingga kini masih terjaga, yaitu Desa Penglipuran di Bali. Desa ini pemirsa dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia. Ini sangat terkenal di kalangan wisatawan. Prestasi yang diperoleh Desa Penglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak informasi seputar Desa Penglipuran dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah.
Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Penglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Penglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain desa Giethoorn di Belanda dan desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena Desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan Desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di Desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, Tata Ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Kamis 21 Agustus 2025.
Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna ketiga DPR RI di masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 menerima audiensi DPN Petani Tebu Rakyat Indonesia. Dan masih ada sejumlah agenda, rapat, dan juga program DPR RI lainnya, pemirsa. Dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.co.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.